Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Dulu ada seorang teosof yang bertanya kepada murid-muridnya, termasuk juga bertanya pada kita karena dibukukan. Pertanyaannya sangat sederhana, tolong buktikan bahwa saya ada di sini. Murid-muridnya jumpalikan ketawa, ya bisalah. Kalau Baraya misalkan mendapatkan pertanyaan yang sama, Baraya juga pasti akan, ya bisalah. Ini buktinya bisa kepegang, bisa kelihatan, suaranya bisa didengar, bisa dijilat, bisa diemut, bisa digigit, bisa dimakan, bisa ditendang, bisa ditabok, iya kan? Nah, itu berarti membuktikan bahwa Baraya ini ada, kan begitu ya ceritanya. Tetapi si teosof ini bilang nggak sesederhana itu. Baraya dengerin baik-baik argumentasinya, bahwa semua yang menjadi alat bukti atas keberadaan kita itu adalah indrawi kita. Ya ada yang lain, bisa ditabok, bisa dijilat, bisa dicium baunya, bisa didengarkan suaranya, itu semuanya adalah sistem indrawi kita. Nah, pada faktanya, sistem indrawi itu sering bohong, atau error, atau dibohongin. Misalkan, ketika kita melihat pesawat terbang, melintas di angkasa, kita melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pesawat itu kecil. Pada faktanya, pesawat itu besar. Nah, kenapa mata kita melihatnya kecil? Karena jarak itu mengelabuhi mata. Kalau kita ada di tengah-tengah rel kereta api, kemudian kita melihat lurus ke depan, ke ujung salah satunya, maka kita akan melihat bahwa rel kereta api itu menyatu di ujung sana. Pada faktanya, di ujung sana itu rel tidak pernah menyatu. Dalam hal itu, mata juga dibohongin. Kemudian, kita juga bisa misalkan mendengar suara detak jam, tetapi hanya malam hari. Ketika sunyi senyap, di siang hari kita tidak mendengarkan detak jam, jarum jam itu sama sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa ada keterbatasan, ada error, ada masalah dalam pendengaran kita. Jadi, kesimpulannya adalah semua sistem indrawi kita ini sering bohong atau dikibulin atau error. Kalau begitu, maka dia tidak layak, tidak cocok untuk menjadi sumber informasi yang terpercaya. Jadi maksudnya, kalau semua bukti bahwa keberadaan kita ada ini adalah indrawi dan indrawi sering berbohong, maka kita tidak memiliki bukti sama sekali tentang keberadaan kita di sini. Atau mungkin saja, ini sebuah simulasi yang mungkin sering juga dipikirkan, mungkin saja kita ini tidak pernah ada di sini. Mungkin pada faktanya, realitanya, kita sedang tiduran di pinggir jalan di dekat tempat sampah. Kita ngeliatin batu dengan sangat konsentrasi, batu yang kita genggam. Tetapi kita mengiranya bahwa kita sedang rebahan di rumah yang nyaman dan kita sedang melihat HP nonton channel Guru Gembul. Bisakah seperti itu? Nyatanya Baraya tidak sedang nonton ini. Itu persepsi yang salah. Yang sesungguhnya adalah Baraya ada di tempat lain, di pinggir jalan lagi diketawain dan lagi dianggap, ih jangan mendekat, itu ada orang gila. Mungkin saja Baraya seperti itu nasibnya sekarang. Siapa yang bisa membuktikannya? Nah, pertanyaan filosofis ini kemudian menjadi sasaran dari jawaban banyak sekali filosof-filosof sesudahnya. Jadi, René Descartes itu ketika mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada, itu sesungguhnya adalah jawaban dari pertanyaan filosof tadi, teosof tadi. Kemudian munculnya filsafat esensialisme versus eksistensialisme, materialisme versus idealisme dan sebagainya. Itu sesungguhnya adalah upaya untuk menjawab dari pertanyaan dari si filosof tadi itu. Begitu kurang lebihnya. Nah, tetapi ya kita abaikan dulu aja pertanyaan itu karena orang yang bertanya pun sudah meninggal di tahun 1111. Tetapi di saat ini, di zaman modern, para saintis kaget melihat pernyataan ini ternyata relate banget dengan apa yang jadi temuan mereka. Kita mulai dari ide-ide lama, misalkan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi itu adalah susunan dari benda-benda yang lebih kecil. Dan karena itu dia bisa dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalkan tubuh kita ini terdiri dari banyak bagian, dan bagian itu bisa dipilah. Jadi tubuh kita ini kalau dipecah-pecah akan menjadi organ, katakanlah ya. Kemudian organ ini pun ternyata masih bisa dipecah-pecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil, katakanlah sel. Begitu seterusnya dipecah-pecah sampai kita menemukan satu yang namanya atom. Atom itu pada waktu itu ketika istilah ini diciptakan, itu sesungguhnya bukan bukti, bukan materi, tetapi sebuah konsep, sebuah pemikiran, sebuah ide bahwa bagaimanapun ada satu titik di mana benda itu tidak bisa dipecah lagi. Makanya namanya atom gitu. Nah, logika penemuan atom ini sebenarnya umum juga di masyarakat pada masa lampau, dan ini juga sama seperti yang membuat atau menciptakan konsep yang namanya Tuhan.
Tuhan. Jadi Tuhan itu muncul dari pikiran bahwa segala sesuatu ini punya penyebab, dan penyebab ini pasti disebabkan oleh sebab yang lain. Tetapi kalau kita ngejar terus-terusan, sampai pada akhirnya kita akan menemukan satu titik di mana ada sebab yang tidak bisa disebabkan oleh yang lain. Itu disebutnya kausa prima atau suprakausa. Nah, jadi orang-orang di masa lampau memang berpikir kurang lebih dengan cara seperti ini. Tetapi kemudian di era modern, para ilmuwan menemukan bahwa atom itu memang benar-benar ada. Ada satu bagian yang sangat kecil dari setiap materi, dan itu namanya atom yang tidak bisa dipecah belah lagi. Tetapi penemuan itu usianya pendek. Seiring perkembangan teknologi, orang-orang menjadi sadar bahwa atom itu masih bisa dipecah lagi. Ternyata atom itu terdiri dari banyak bagian. Ada bagian yang lebih kecil dari atom, yaitu inti atom. Dan inti atom itu ternyata bukan yang paling kecil. Ternyata inti atom itu terdiri atas proton, elektron, dan neutron. Kan seperti itu kita bisa pahami. Nah, elektron, proton, dan neutron itu yang bentuknya sering kita gambarkan seperti tata surya itu sesungguhnya juga bukan bagian yang paling kecil lagi. Elektron misalkan itu ukurannya 1 juta kali lebih kecil daripada atom. Dan bahkan proton dan neutron itu bahkan lebih kecil lagi, sekitar 5 juta kali lipat lebih kecil daripada atom. Dan itu jarak antara proton dan elektron itu jaraknya sangat jauh. Mungkin seandainya neutron atau proton ini ukurannya segede bola pingpong, maka dia harus ditempatkan di Bandung, dan yang satu lagi ditempatkan di Jakarta untuk melihat jarak antara elektron dan proton. Ya, kurang lebih ukurannya sejauh itu. Artinya di antaranya itu adalah ruang yang sangat hampa, kosong sama sekali, tidak ada apa-apa. Ketika kita mendorong lagi pengetahuan kita lebih dalam, ternyata bahkan elektron atau proton atau neutron itu pun bukan yang paling kecil. Itu adalah terdiri atas banyak sekali quark atau quark ya. Nah, si quark ini dulu kita mengetahuinya ada 6, kemudian ada temuan lagi yang menyebutkan itu 17, dan ketika misalkan partikel Tuhan atau neutrino itu ditemukan, sekarang total jumlahnya itu sekitar 61 atau 71, saya lupa, pokoknya mah puluhan. Nah, itu juga ternyata disusun lagi dalam yang namanya string atau dawai, yang teori string yang sangat kita kenal itu, dan itu juga masih tersusun lagi jadi dalam busa kuantum. Apa itu busa kuantum? Penjelasan sederhananya adalah bahwa busa kuantum itu ketidakadaan. Jadi maksudnya adalah inti dari tubuh kita itu adalah tidak ada. Segala penyusun dari tubuh kita itu adalah ketiadaan. Maka logika sederhananya adalah kalau tubuh satu benda itu disusun dari ketiadaan, maka dia sesungguhnya juga tidak pernah ada. Maka dalam fisika kuantum itu segala sesuatu itu disebut memang tidak pernah ada. Dulu di episode ini kita pernah menjelaskan bahwa dalam fisika itu ada yang namanya energi dan ada yang namanya materi, dan materi bisa berubah menjadi energi dan energi bisa berubah menjadi materi. Ya kurang lebih seperti itu. Tetapi dalam penjabaran fisika kuantum yang sangat modern dikatakan bahwa kita tidak pernah bisa membedakan mana materi dan mana energi. Pada kenyataannya semua yang namanya materi itu adalah energi dan kita tidak pernah ada. Jadi misalkan begini, kita tidak ada itu gini Baraya. Ini ya. Saya menjelaskan bahwa tangan ini ada dan tangan ini padat. Buktinya apa? Bukti bahwa tangan ini ada dan padat itu adalah bahwa dia bisa digenggam. Nah, kayak gini kan. Nah, pada kenyataannya ini sebenarnya tidak bisa digenggam. Ini yang membuatnya digenggam itu bukan materi, tetapi energi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa jarak antara satu atom dengan atom yang lain itu kelewat jauh sekali. Mungkin sama seperti jarak antara satu bintang dengan bintang yang lain. Kalau sel itu seukuran bintang. Artinya, sisanya itu ruang yang sangat kosong, ruang yang hampa. Jadi, tangan saya itu bisa nyambung, bisa menyatu sebenarnya. Bahkan tangan 1000 orang bisa menyatu dalam satu tangan yang sama sebenarnya, karena sebagian besar dari tangan kita ini adalah ruang hampa. Tetapi apa yang menyebabkan tangan saya ini bisa menempel itu adalah energi-energi yang bertumbukan dengan energi yang lain. Maka dalam hal ini sebenarnya kita tidak bisa membedakan mana hantu dan mana manusia, mana pocong, dedemit, manusia, presiden dan sebagainya. Itu
mungkin saja secara esensi sama karena sama-sama makhluk gaib. Cuman mungkin keberadaan graviton dalam diri kita lebih banyak daripada pocong sehingga pocong bisa melayang, kita enggak. Ya bercandai garingnya gitulah ya. Tetapi ada yang lebih buruk daripada itu semua, yaitu bahwa pada faktanya unsur-unsur yang membentuk diri kita atau unsur-unsur yang membentuk seluruh materi di alam semesta ini dalam kelas subatomik itu bukan hanya tidak ada dalam artian, tetapi bahwa dia tidak pernah terikat pada hukum-hukum fisika yang kita kenal sekarang. Misalkan ya, kita tahu lah ya, model atom itu terdiri dari proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron. Nah, si elektron itu mengelilinginya seperti yang sering digambarkan sama guru-guru sekolah itu, planet yang mengelilingi matahari, kan begitu. Tetapi pada faktanya, elektron itu tidak bergerak dengan cara seperti itu. Dia tidak muter dalam satu orbit yang sama. Kadang-kadang dia pindah orbit. Padahal jaraknya itu jauh sekali. Ya, kalau dibandingkan dengan skala ukurannya, kok bisa seperti itu tanpa ada gerakan perantara? Dan yang lebih sialnya lagi adalah bahwa satu partikel itu bisa berinteraksi dengan partikel yang lain bahkan ketika jaraknya ribuan kilometer atau bahkan jutaan kilometer, bahkan jutaan tahun cahaya. Artinya, dalam hal ini benda yang ukurannya sangat kecil itu bisa berinteraksi dengan benda yang lain yang sangat kecil antar galaksi, antar semesta bahkan, yang menunjukkan bahwa ruang dan waktu di sini sama sekali tidak ada, sama sekali tidak berperan, atau sama sekali diabaikan. Atau kita juga bisa melihat kenyataan yang lain bahwa misalkan unsur-unsur subatomik kita ini sama sekali tidak terikat pada hukum gravitasi. Misalkan benda yang ukurannya sangat besar dengan volume yang sangat besar ternyata memiliki massa yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan subatomik yang lebih kecil massa dan volumenya, dan itu sangat umum. Semoga nggak bingung ya, saya aja bingung ngejelasinnya. Tapi kita juga bisa misalkan melihat yang lain bahwa quark-quark yang dimaksud itu usianya sangat pendek. Ada beberapa di antaranya yang hanya sepersekian detik. Jadi Baraya bayangkan satu quark yang usianya sepersekian detik ternyata mampu menjadi pemicu dari tumbuh kembang tubuh manusia yang usianya 70-80 tahun. Artinya memang dalam konteks ini ruang waktu pun sama sekali tidak berlaku. Orang-orang ilmuwan akan bilang bahwa ruang dan waktu memang sangat relatif, cuman masalahnya adalah ya relatif, terus menjelaskan relativitasnya itu dalam bentuk seperti apa dan bagaimana, kan begitu. Maka kemudian kita bisa mengambil satu kesimpulan yang sangat mengerikan. Pertama, bahwa kita ini tidak hidup sebagai tubuh fisik. Kemudian yang kedua, kita ini tidak terikat pada hukum-hukum fisik, setidaknya dalam unsur-unsur subatomik yang menyusun tubuh kita. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur penyusun tubuh kita itu bahkan tidak terikat pada ruang dan waktu. Udah mah tidak fisik, tidak sesuai dengan hukum fisik, dan tidak terikat pada ruang dan waktu. Jadi kita ini pada dasarnya apa? Kita ini pada dasarnya adalah tidak ada, ketiadaan, sama seperti kesimpulan yang awal tadi itu. Tetapi lantas kalau kita ini memang tidak pernah ada di dunia fisik dan tidak berbentuk fisik dan tidak terikat pada ruang dan waktu, lantas kita ini apa? Dan kenapa kita memang sekarang di dunia sekarang kita melihat ada begitu banyak hukum ruang dan waktu, hukum fisik yang mengatur kita semua? Nah, jawaban sederhananya adalah bahwa kemungkinan besar kita hanya adalah pikiran. Mungkin ada yang bilang bahwa kita ini sesungguhnya adalah pikiran dari kita sendiri dan ini semuanya adalah proyeksi palsu. Kan ada yang mengatakan seperti itu ya. Ada juga ilmuwan yang mengatakan bahwa kita ada kemungkinan ini adalah simulasi. Dunia ini, semesta ini adalah simulasi. Jadi kita ini hanya program seperti dalam film Matrix gitu ya. Atau kemungkinan yang lain bahwa kita ini bukan pikiran dari satu individu tapi kumpulan dari pikiran banyak sekali individu. Seperti dalam hipotesis morphic resonance. Tetapi dalam fisika kuantum ada kemungkinan yang lain bahwa kita ini sesungguhnya adalah pikiran dari segala sesuatu yang lebih besar daripada kita. Apa itu? Entah. Jadi mungkin kita ini hanya bagian dari riak-riak kecil dari satu gelombang otak, dari satu otak yang tidak pernah kita bayangkan. Kita tidak bisa melihat dan tidak bisa membayangkan otak itu karena kita hanya bagian kecil dari gelombang yang bergerak di dalam otak itu. Mungkinkah seperti itu? Ya bisa saja, tapi kita akan melihat itu sebagai sesuatu yang lebih masuk akal daripada pandangan bahwa kita ini adalah wujud fisik. Makanya kalau Baraya misalkan baca buku-buku kuantum fisika, biasanya mereka akan menyebut bahwa
Di dunia fisika itu, sesuatu yang sains itu jauh lebih tidak masuk akal daripada fiksi. Kemudian ada seorang filosof di masa lampau, teosof di masa lampau juga yang mengatakan kurang lebih seperti ini, bahwa kita ini memang kenyataannya tidak pernah ada. Alam semesta ini tidak pernah ada karena Tuhan tidak pernah menciptakannya. Kita ini tidak pernah diciptakan sama Tuhan. Semesta itu tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Yang pada kenyataannya adalah bahwa kita ini adalah bagian dari Tuhan. Kita ini wujud fana dari Tuhan yang abadi, yang kekal, yang nyata, yang esensi dan substansi. Begitu. Jadi anggaplah bahwa Tuhan itu bercermin dan kita ini adalah wujud kecil, sel kecil dari cerminan Tuhan itu. Ya, ilustrasi sederhananya seperti itu. Dan ini mungkin akan menjadi lebih relate daripada penjelasan-penjelasan yang menjelaskan bahwa tubuh fisik kita itu ada dan dunia ini diciptakan. Ini nanti akan kita lanjutkan di episode-episode selanjutnya tentang dimensi, ya insya Allah semoga kita akan bahas ya. Tetapi pada prinsipnya adalah, kalau René Descartes itu mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada, maka dalam penjelasan ini disampaikan bahwa Tuhan berpikir maka aku menjadi ada. Kita adalah bagian dari setitik kecil pikiran Tuhan yang nyata, dan kita sendiri memang tidak pernah nyata karena kita tidak pernah berbentuk materi. Fisika kuantum menjelaskan dengan gamblang bahwa kita sebenarnya hanya sekelompok gelombang yang berasal dari gelombang yang jauh lebih besar. Nah, begitulah. Tapi itu adalah pandangan dari kalangan agamawan atau kalangan teosof atau spiritualis atau yang semacam itulah. Kalau Barai misalkan mau ateis kemudian menyatakan bahwa itu adalah gelombang yang lain, ya silahkan saja. Tetapi itu mungkin kurang ngepas gitu, kurang relevan dengan penggambaran yang seperti ini. Dalam fisika kuantum itu, alam gaib itu nyata. Kita sendiri hidup di alam gaib. Jadi siapapun di antara Baraya yang tidak percaya dengan alam gaib, tidak percaya dengan pikiran Tuhan dan sebagainya, maka bersiap-siaplah untuk terkejut, sebab ketika Baraya misalkan masuk dalam realitas dunia kuantum, Baraya akan sadar bahwa kita semua ini tidak pernah ada. Satu-satunya yang ada itu adalah satu-satunya yang tidak pernah bisa kita pikirkan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.